Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Fitrianisi dari Prodi Pendidikan IPA semester 3. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pendidikan multikultural, khususnya di negara Amerika Serikat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses, cara, perbuatan mendekati. Jadi, dapat kita simpulkan, pendekatan pendidikan multikultural adalah proses atau cara dalam merealisasikan ide, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Di sekolah-sekolah Amerika terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan reformasi kurikulum multikultural, karena kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam pendidikan multikultural. Kemudian, kurikulum berpusat pada paham budaya utama. Yang dimaksud dengan aliran budaya utama yaitu kelompok budaya yang dominan di masyarakat Amerika Serikat. Artinya, kurikulum hanya berfokus pada aliran utama Amerika dan mengabaikan pengalaman budaya dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain. Dari adanya kurikulum ini memunculkan dampak yang negatif. Misalnya, perbedaan warna kulit, di mana orang yang berkulit dominan atau putih dan orang yang berkulit hitam seperti orang Afrika Amerika, Hispanis, dan Asia Amerika akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karena pemahaman kurikulum inilah di mana memperkokoh rasa superioritas yang keliru, yaitu memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya. Contohnya seperti terlihat pada gambar ini. Beberapa siswa yang berkulit hitam dibedakan atau diasingkan posisi tempat duduknya karena mereka mengalami konflik budaya dan diskontinuitas yang disebabkan perbedaan budaya antara sekolah dengan masyarakat mereka. Bahkan menurut informasi yang saya baca, ternyata negara Amerika Serikat adalah negara yang paling rasis di dunia loh. Upaya menyusun kurikulum multikultural. Sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba dengan berbagai cara mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis. Kemudian faktor yang memperlambat perkembangan kurikulum multikultural. Ada dua. Yang pertama, ideologi kaum asimilasi yang kuat yang dianut oleh sebagian besar pendidik Amerika Serikat. Ideologi ini berpandangan bahwa peristiwa dan perkembangan paling penting di masyarakat Amerika dihubungkan dengan warisan negara Inggris, dan bahwa kontribusi kelompok etnis dan budaya yang lain tidak begitu penting. Nah, jika saja pendidik mempelajari ideologi dan konsepsi multikultural tentang budaya Amerika secara benar, maka mereka mampu memandang arti pentingnya pengalaman dan kontribusi dari berbagai kelompok, budaya, etnis, dan religi bagi perkembangan Amerika. Yang kedua, rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Kemudian, tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Ada 4 tahap. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar, digunakan untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan yang serius. Kemudian, tahap kedua, pendekatan aditif. Pendekatan ini sering dilengkapi dengan pemahaman suatu buku unit atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial.
Pendekatan ini juga memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi. Nah, contoh pendekatan ini meliputi penambahan buku seperti The Color Purple pada suatu unit tentang abad 20, kemudian penggunaan film Miss Jane Patman selama unit 1960-an, dan penambahan tentang suatu unit pada tawanan Jepang Amerika selama studi Perang Dunia II di sebuah kelas sejarah Amerika. Lanjut ke tahap yang ketiga, pendekatan transformasi. Menurut Nathaniel P. Banks, tujuan seharusnya memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa isu atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras partisipan yang paling aktif atau berpengaruh yang paling meyakinkan. Kemudian, tahap yang ketiga, pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.